Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Saya Rihadatul Aizzi Nisa dengan NIM 4322010106 dalam memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara mendalam mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dengan fokus pada beberapa isu penting seperti kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan peran serta pemerintah dalam menanggulangi tantangan globalisasi. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan arah kebijakan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya akan membahas otonomi daerah. Yang pertama yaitu aku berasal dari Boyolali, yang kedua potensi dan sumber daya lokal, yang ketiga kapasitas pemerintah daerah, yang keempat infrastruktur pendukung, yang kelima partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang keenam pengelolaan keuangan daerah, yang ketujuh koordinasi antara tingkat pemerintahan, yang kedelapan yaitu persaingan antar daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah. Prinsip utama otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan pemerintah secara mandiri, baik dalam aspek administratif, keuangan, maupun pengelolaan sumber daya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pembangunan daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, yang ketiga, mengoptimalkan potensi lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, yang keempat, meningkatkan demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam penerapan otonomi daerah, khususnya dengan mengacu pada kondisi di Kabupaten Boyolali. Mari kita bahas satu persatu. Saya berasal dari Boyolali. Boyolali adalah daerah dengan potensi besar, terutama di sektor pertanian, peternakan sapi perah, dan pariwisata. Namun, dalam penerapan otonomi daerah, Boyolali menghadapi sejumlah tantangan yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai pembangunan yang optimal. Potensi dan sumber daya lokal, Boyolali dikenal sebagai penghasil susu sapi perah terbesar di Jawa Tengah. Juga memiliki kawasan wisata seperti Selo yang dekat dengan Gunung Merapi dan Merbabu. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan potensi ini, seperti dengan memperbaiki akses pasar, meningkatkan inovasi produk lokal, dan menarik investasi. Selanjutnya, kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah Boyolali harus terus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam hal sumber daya manusia maupun kebijakan. Masalah yang sering muncul adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai dan birokrasi yang terkadang belum efisien dalam mendukung pengembangan daerah. Infrastruktur pendukung. Meskipun Boyolali memiliki akses jalan yang strategi karena berada di jalur Solo-Semarang, pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah terpencil masih menjadi tantangan. Penyediaan sarana transportasi, air bersih, dan jaringan internet perlu ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan masyarakat Boyolali dalam pengembangan keputusan masih rendah. Hal ini sering menyebabkan kebijakan pemerintah kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal seperti dalam perencanaan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan di Boyolali perlu lebih transparan dan akuntabel. Meskipun pendapatan asli daerah terus meningkat, tantangan seperti pengelolaan anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu perhatian. Koordinasi antara tingkat pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Boyolali kadang mengalami kendala. Misalnya dalam proyek infrastruktur besar, sering terjadi ketidaksinkronan perencanaan dan pelaksanaan. Kerjasama antar daerah. Boyolali memiliki potensi besar untuk menjalin kerjasama dengan daerah sekitar seperti Kota Solo dan Kabupaten Klaten, misalnya dalam sektor pariwisata dan transportasi. Namun kerjasama ini masih perlu ditingkatkan untuk mendorong pembangunan wilayah yang lebih luas. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar, namun tetap harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah di Kabupaten Boyolali. Berikut adalah 4 poin utama yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, penguatan infrastruktur. Yang kedua, rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan. Yang ketiga, tingginya angka kemiskinan. Yang keempat, kurangnya pengelolaan lingkungan hidup.
Kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah pada daerah. Di Indonesia, setiap daerah merayakan kemerdekaan melalui kesenian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas lokalnya dengan cara yang unik. Jawa merupakan negara yang mengandalkan upacara bendera dengan gamelan dan wayang kulit, sedangkan Bali merayakannya dengan tarian kecak dan barong. Acara perayaan di Aceh sering menampilkan tari saman yang energik, sedangkan Sumatera Barat menampilkan randel yang menggabungkan drama, musik, dan tari. Penguatan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Boyolali. Pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi daerah, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan. Boyolali merupakan salah satu sentra penghasilan susu sapi perah terbesar di Indonesia, namun produktivitasnya masih terhambat oleh kurangnya penerapan teknologi modern dan minimnya pelatihan bagi petani serta peternak. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan berupa alat pertanian modern, bibit unggul, serta akses pasar yang lebih luas. Tingginya angka kemiskinan. Masalah kemiskinan di Boyolali masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan. Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Boyolali juga membutuhkan perhatian. Misalnya, pengelolaan sampah di kawasan wisata dan daerah pemukiman harus diperbaiki untuk menjaga kebersihan. Selain itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dirancang untuk mempercepat pembangunan struktur di Indonesia ada 4 kebijakan utama yang menjadi fokus untuk mendukung transformasi ekonomi negara kita. Yang pertama, kebijakan optimalisasi belanja pemerintah. Yang kedua, reformasi pajak. Yang ketiga, peningkatan investasi publik dan swasta. Yang keempat, pengelolaan utang yang produktif. Kebijakan pertama adalah optimalisasi belanja pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan efektif dan efisien. Fokus utamanya adalah mengurangi pemborosan dan pengelolaan dana ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah ini penting agar belanja negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kemudian reformasi pajak. Reformasi pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan efisien. Ini mencakup perluasan basis pajak, pengurangan penghindaran pajak, serta perbaikan tata kelola administrasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan reformasi ini, negara dapat membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada utang. Peningkatan investasi publik dan swasta. Kebijakan ini menitik beratkan pada upaya meningkatkan peran investasi baik dari sektor publik maupun swasta. Dalam pembangunan, pemerintah dapat menyediakan iklim investasi yang kondusif melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan pemberian insentif. Pengelolaan utang yang produktif. Pengelolaan utang yang produktif berarti memastikan bahwa utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan agar manfaat yang dihasilkan dari utang dapat menutupi biaya pengembaliannya sehingga tidak membebani keuangan negara di masa depan. Bagaimana kebijakan percepatan pembangunan struktural dapat memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi? Ada 5 fokus utama yang menjadi pilar dalam mewujudkan visi ini, yaitu yang pertama, peningkatan infrastruktur. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Yang kedua, reformasi regulasi dan kebijakan ekonomi. Regulasi dan penyederhanaan perizinan usaha melalui kebijakan seperti Omnibus Law. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Fokus pada pendidikan, vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja. Yang keempat, digitalisasi dan inovasi teknologi. Adopsi teknologi dalam industri untuk mendukung transportasi digital. Yang kelima, peningkatan kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama ekonomi regional dan global melalui forum seperti ASEAN, O2SN, dan WTO. Berbagai tantangan dan hambatan yang kita hadapi dalam persaingan global saat ini, kita semua tahu bahwa di era yang globalisasi persaingan semakin ketat dan ada berbagai aspek yang harus kita perhatikan untuk tetap kompetitif. Pada tantangan yaitu yang pertama, inovasi teknologi dan digitalisasi, yang kedua, persaingan biaya produksi, yang ketiga, pemenuhan standar internasional. Hambatannya itu yang pertama, kesenjangan digital, yang kedua, hambatan tingginya biaya energi dan infrastruktur, yang ketiga, hambatan regulasi dan birokrasi yang kompleks. Satu, inovasi. Tantangan persaingan global saat ini yang pertama, inovasi teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa pelaku industri untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akses ke pasar yang lebih luas. Yang kedua, persaingan biaya produksi. Perusahaan harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dibandingkan pesaing dari berbagai negara. Hal ini menuntut optimalisasi sumber daya, efisiensi operasional, dan pengguna teknologi yang dapat menekankan biaya.
Yang ketiga, pemenuhan standar internasional. Untuk persaingan secara global, perusahaan harus memastikan produk atau layanan mereka memenuhi standar kualitas internasional. Hal ini mencakup regulasi, sertifikasi, dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pasar global. Hambatan persaingan global saat ini yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua wilayah atau pelaku usaha memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan ini dapat menghambat kemampuan beberapa pihak untuk bersaing secara global. Yang kedua, tingginya biaya energi dan infrastruktur. Biaya energi dan infrastruktur yang mahal dapat membebani perusahaan, mengurangi margin keuntungan, dan membuat produk atau layanan menjadi kurang kompetitif di pasar global. Yang ketiga, regulasi dan birokrasi yang kompleks. Aturan dan proses birokrasi yang rumit terutama di tingkat domestik dapat memperlambat inovasi dan pengambilan keputusan. Hal ini sering menjadi penghalang utama untuk masuk dan bersaing di pasar internasional. Di era modern, berbagai tantangan muncul dalam proses pengembangan teknologi dan digitalisasi. Untuk itu, diperlukan solusi yang terintegrasi guna menghadapi hambatan dan mencapai kemajuan yang optimal. Yang pertama, inovasi teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi membutuhkan inovasi yang konsisten untuk tetap relevan. Solusinya, lakukan investasi pada riset dan pengembangan R&D untuk menciptakan teknologi baru. Yang kedua, persaingan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi dapat menurunkan efisiensi dan daya saing. Solusinya, terapkan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya. Yang ketiga, pemenuhan standar internasional. Perusahaan perlu mematuhi standar internasional untuk bersaing di pasar global. Solusinya, lakukan benchmarking dengan perusahaan global yang telah berhasil mematuhi standar tersebut. Keempat, kesenjangan digital. Ketimpangan akses teknologi antara kelompok masyarakat dapat memperlambat kemajuan. Solusinya, dorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengurangi kesenjangan teknologi. Yang kelima, tingginya biaya energi dan infrastruktur. Biaya energi dan infrastruktur yang mahal menjadi beban bagi pengembang. Solusinya, lakukan efisiensi penggunaan energi melalui audit energi secara berkala. Yang keenam, regulasi dan birokrasi yang kompleks. Proses administrasi yang rumit dapat menghambat inovasi dan pengembangan. Solusinya, manfaatkan teknologi seperti e-government untuk mempercepat proses administrasi. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Kebijakan fiskal yang efisiensi, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta reformasi regulasi dan kebijakan ekonomi menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, pentingnya reinovasi teknologi dan peningkatan sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam menghadapi tantangan era digitalisasi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud. Demikianlah penjelasan dari video tersebut. Tugas besar ini saya susun sebagai bagian dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.